Salam senjata iman minggu ini dari Roma 14 ayat 21. Engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ayat ini bukan cuma tentang makanan atau minuman, tetapi memberitahukan tentang jangan sampai hidup kita membuat orang lain jatuh atau tersandung. Mungkin ada teman yang tahu kita suka ke gereja. Mungkin ada orang yang di sekitar kita sedang memperhatikan cara bicara, dan sikap kita bisa membuat dia semakin jatuh atau justru merasa dikuatkan. Kadang kita lupa bahwa hal kecil saja bisa punya pengaruh besar. Satu candaan bisa melukai, satu kata kasar bisa membuat orang merasa tidak berharga, satu sikap ikut-ikutan bisa membuat orang lain berpikir bahwa menjatuhkan orang itu tidak apa-apa. Satu kalimat yang lembut bisa membuat seseorang merasa diterima. Satu keberanian untuk tidak ikut hal yang salah bisa membuat orang lain tahu bahwa masih ada pilihan yang berbeda. Karena buat saya sendiri ini masih pergumulan. Ada hari-hari di mana kita berhasil menahan diri. Tapi ada juga hari-hari di mana kita merasa gagal. Tapi mungkin menjadi anak Tuhan bukan berarti kita tidak pernah bergumul. Mungkin di tengah pergumulan itu, Tuhan sedang membentuk hati kita. Mari belajar bahwa menjadi terang di mana saja tidak selalu berarti harus berdiri di depan semua orang dan berkata-kata besar. Kadang menjadi terang itu sederhana, tidak menggunakan kebebasan kita untuk membuat orang lain tersandung. Pilihan kecil seperti itu bisa berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tuhan Yesus juga tidak hidup untuk menyenangkan dirinya sendiri. Dia punya kuasa, tapi dia tidak memakainya untuk merendahkan orang lain. Dia benar, dia tetap penuh kasih. Kalau melihat hidup Yesus, kita menjadi sadar, kasih itu pilihan. Kadang pilihan untuk menahan diri, kadang pilihan untuk tidak ikut arus, kadang pilihan untuk tetap lembut, walaupun lingkungan sekitar tidak selalu lembut. Dimanapun kita berada, hidup kita bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Roma 14 ayat 21 ini membuat kita merenung. Apakah sikap kita membuat orang lain semakin terluka atau merasa dikasihi? Apakah kata-kataku membuat suasana semakin panas atau membawa damai? Apakah hidupku membuat orang lain tersandung atau pelan-pelan melihat kasih Tuhan? Pertanyaan itu cukup untuk membuat kita berhenti sebentar dan melihat hati kita. Lebih berani mengasihi, lebih hati-hati dalam berkata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.